lagi di Martabaks. Mari kita buka kitab suci. Hari ini edisi spesial BKSN, kita mau bahas mengenai BKSN yang akan mulai di bulan depan. Kebetulan kita ada tamu spesial hari ini. Hari ini udah pokoknya spesial, tamunya spesial juga ya. Kayak kita sambut Romo Albertus Purnomo Halo, OFM. selamat berjumpa di Martabaks ini ya. Martabaks. Martabaks. Iya. Nah, Ada S-nya. Iya, suaranya mirip dengan Starbucks. Kode. Semoga nanti kita bisa franchise ya. Oke, Romo Pur. Jadi Romo nih Romo pertama yang kami undang nih di luar nih. Dan ini kita teman-teman Martabakers kita sekarang ada di mana mau ini mau? Di Biara Santo Fransiskus di Keramat, Nah, dekat Provinsial OFM. jadi udah dari jubahnya kita udah tahu ya, Romo Albertus Purnomo ini OFM. Nah, Romo kira-kira bisa cerita dikit nggak? Ini sekarang Romo kesibukannya apa nih? Kesibukannya ya mengajar kitab suci di SD Tirakara, kemudian juga di kursus-kursus, kemudian menulis artikel, buku, dan kadang-kadang misa. Ya, kan namanya imam ya. Iya, Jadi, pastinya. meskipun tidak punya umat itu ya, kami tidak pernah tinggal di paroki gitu. Lebih banyak misa requiem. Oh, aduh, ya memang kebanyakan ini, kebanyakan game. Romo berarti sekarang ini punya tugas pelayanan di lembaga Biblika Ya, saya di Indonesia. Lembaga Biblika Indonesia kemarin 2021 dipilih oleh Flor gitu ya untuk menjadi ketua. Dan namanya menjadi ketua itu berarti menjadi pelayan gitu, lebih banyak kerjanya gitu. Jadi ya membantu umat lah gitu ya, melayani umat dalam studi kitab suci. Memang mandat, jadi ya harus digunakan sebaik-baiknya. Oke, ya, siap. Mo, kita kan nih bulan depan nih udah mulai BKSN Iya. ya. Sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut, mungkin ada nggak sih yang nggak tahu BKSN itu apa? Wah, kayaknya kalau ditanya ke umat keuskupan Agung Jakarta pasti deh gitu. Ada yang nggak tahu ya? Ada aja, hantu BKSN. Kita tanya ahlinya, BKSN itu sebenarnya apa sih, Mo? Dan bagaimana sampai awal mulanya tercipta BKSN, di mana ceritanya, backgroundnya gimana sih, Mo? Ya, jadi BKSN itu kan singkatan dari Bulan Kitab Suci Nasional ya. Bulan Kitab Suci Jadi Nasional. ada kata bulan, ada kitab suci, ada nasional. Yes. Bulan itu berarti memang waktu satu bulan dikhususkan untuk kegiatan tertentu ya. Iya. Kegiatannya apa? Kegiatannya berkaitan dengan kitab suci. Jadi ada membaca kitab suci, kemudian merenungkan kitab suci, mendalami kitab suci, dan yang lebih penting adalah studi kitab suci dalam skala nasional, berarti seluruh Indonesia, terutama dalam hal ini adalah umat Katolik di 37 keuskupan. Memang bulan ini memang didedikasikan, dikhususkan oleh Gereja Katolik untuk umat memfokuskan diri, memperhatikan, dan terutama belajar kitab suci. Karena apa? Karena kita tahu semuanya sibuk ya. Dalam satu tahun itu mungkin kalau kita mengikuti kesibukan kita, kesibukan ada gitu. Iya. Maka memang harus ada waktu khusus untuk ya kita dekat dengan sumber iman kita, yaitu kitab suci itu sendiri. Ada banyak cara ya selain hanya membaca kitab suci, tapi juga ada bahasa istilah yang keren, menginkulturasikan kitab suci. Jadi kitab suci dibawa ke dalam budaya setempat. Oh, menarik Jadi ya. misalnya kalau umpamanya di Kuspragu Semarang ya, itu katanya ada yang menggunakan syair kitab suci dibacakan dengan dalam tembang mocopat gitu ya, dengan tembang Jawa gitu. Ada, Ada jadi ya? sesuatu yang menarik. Tapi intinya adalah selama satu bulan itu, bulan September, umat Katolik di gereja-gereja Indonesia itu ya diberi kesempatan, ya, tidak memaksa, tapi harusnya iya gitu. Diberi kesempatan untuk studi kitab suci, diskusi kitab suci, membaca kitab suci. Oke. Kalau merenungkan kitab suci kan Mungkin setiap hari ya, merenungkan betul. kitab suci, tapi bersama orang-orang lain, bersama satu komunitas basis, duduk bersama merenungkan kitab suci, syukur-syukur ada inspirasi.
yang diambil dari studi kitab suci itu. Studi itu ya. Nah, Awal mulanya itu sejak kapan Mo? jadi BKSN awal ini? mulanya itu sudah lama ya. Sudah lama. Nah, ya, udah lama deh pokoknya. Saya bawa catatan ini ya, supaya tidak salah dalam memberikan informasi. Jadi menurut catatan dari arsip-arsip Lembaga Biblika Indonesia yang kami pelajari itu, jadi memasuki tahun 2022 ini BKSN itu sudah memasuki usia yang ke-46 tahun. Wah, lebih tua dari kita. Jadi sudah 46 tahun yang lalu itu Udah ide dimulai. BKSN sudah ada, Iya. meskipun dulu masih dalam bentuk yang sederhana ya, namanya juga semacam pohon lah, jadi ada bijinya dulu, kemudian tumbuh kecil, kemudian membesar seperti sekarang ini. Dulu itu embrionya, jadi kemunculannya itu kalau tidak keliru itu tahun 1977. Jadi Kita belum lahir tuh Mo. saya juga Iya. belum lahir, saya pas lahir itu. Oh, udah ketahuan Ketahuan ya ya. Romo. 46 tahun ya. Dan itu resmi, tetapi sebetulnya akar-akarnya itu menurut Romo Darmo Wijoyo almarhum, dia ahli kitab suci di Jogja. Dia mengatakan bahwa sekitar tahun 1970 itu ada gerakan untuk mencoba memperkenalkan kitab suci. Karena pada waktu itu kan memang kitab suci belum mudah diakses seperti sekarang ini ya. Sekarang kan tinggal lihat di aplikasi sudah ada, Iya. buku-buku sudah mudah didapat. Maksudnya kitab suci itu mudah didapat. Iya. Dulu tidak ada. Nah, bersamaan dengan upaya untuk memperkenalkan kitab suci di banyak orang, terutama orang Katolik, maka ada niat untuk ya sekaligus membuat satu kerasulan kitab suci untuk mendalami kitab suci bersama. Awalnya itu yang digagas itu namanya Minggu Kitab Suci, hanya Minggu Kitab Suci itu ya. Jadi Hanya seminggu doang ya Mo? Sepekan doang ya. bukan sepekan saja, Oh. Minggu Kitab Suci Oh, itu. cuma hari Hari Minggunya Minggu itu aja. ya, di hari Minggu itu biasanya bulan Agustus pada waktu itu ya. Itu dari Lembaga Biblika Indonesia itu datang ke paroki-paroki ya, untuk memperkenalkan kitab suci, ada pranikaristi, ada pameran buku dan segala macamnya itu. Hanya memperkenalkan saja, belum secanggih sekarang ini ya. Iya. Nah, melihat adanya gerakan di berbagai macam keuskupan ini, kemudian LBI mengusulkan agar keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki di seluruh dunia itu mengadakan suatu kegiatan bersama, ya pokoknya pada minggu ini gitu ya. Nah, usulan ini bagusnya nih, jadi ada satu minggu kitab suci yang istilahnya diterapkan ya, di seluruh keuskupan di Indonesia itu. Usulan ini sekali lagi itu secara aklamasi diterima dalam sidang Agung Wali Gereja Indonesia. Jadi istilah sebelum konferensi Wali Gereja pada tahun 1974. Nah, pada tahun 1975 itu baru mulai gerakan secara nasional lah katakanlah. Tapi ya tidak sehebat sekarang tentu saja. Pada zaman itu transportasi itu bisa dibayangkan seperti apa. Telepon juga hanya Iya ya. kalangan-kalangan tertentu Iya. saja. Tahun 74 loh. Belum lahir saya. Kita semua belum lahir. Belum lahir. Lalu ada satu peristiwa penting, yaitu pada tahun 1976 itu ada Pekan Konsultasi Nasional Kerasulan Kitab Suci. Waduh, udah mulai. Jadi itu suatu pertemuan para pakar kitab suci, penggerak kitab suci di keuskupan yang diadakan di Klender. Oke. Dan pada saat itu di akhir dari acara itu selama 1 minggu ya, para peserta itu mengajukan usul sekali lagi ke Maui. Sekali lagi. Dan ada satu keputusan dari Maui tahun 1977, ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari BKSN yang sekarang. BKSN.
tapi lebih tepatnya hari Minggu Kitab Suci Nasional Tetap dulu ya. Oh Minggu. masih Nah, masih jadi belum BKSN. Diputuskan bahwa satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejawi ditetapkan sebagai hari Minggu Kitab Suci. Ini suatu gerakan maju gereja Indonesia dibanding Vatikan. Iya. Vatikan itu baru menerapkan hari Minggu Sabda Allah itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Sementara Gereja Katolik Indonesia itu sudah tahun 1977 gitu. Iya. Jadi selangkah lebih maju. Meskipun sekarang di Indonesia tentu saja ada 2 perayaan, satu hari Minggu Sabda Allah, itu hari Minggu ketiga bulan Januari. Iya. Sementara kita memiliki hari Minggu Kitab Suci Nasional, jadi ada 2, satu mengikuti anjuran Vatikan, Iya. kemudian kita memiliki satu tradisi yang lebih dulu dari Vatikan ya, Iya. dari Roma itu, dan fokus kepada studi Kitab Suci. Iya. Kalau hari Minggu Sabda Allah kan menghormati Sabda Allah, Yes. tapi yang ini khusus untuk Kitab Suci. Mempelajari. Awalnya pekan, jadi satu pekan itu belajar Kitab Suci, tapi dirasa kurang. Akhirnya apa? 1 bulan. Oh, jadi kan Satu bulan. Jadi ada kemungkinan nih Ada berubah jadi kemungkinan. setahun. Tahun nggak mungkin, kalau tahun nggak mungkin. Ada satu catatan menarik dari Pater Martin Harun ya, dia kan Oke. sesepuh Sepuh. Lembaga Biblika Indonesia, Betul. Martin Harun FM ya. Waktu saya tanya, kan kami sedang menulis sejarah bulan Kitab Suci Nasional gitu. Tanya kepada Pater Martin itu, wah kami tidak menemukan alasan mengapa kok dipilih bulan September nih. Nah, itu Nggak ada dia. catatan Iya. di dalam apa, di dalam arsip-arsip gitu. Kamu coba buka sana sini, buka sana sini arsip yang sudah kuning-kuning gitu. Jadi bulan September dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, Habis gajian. Bukan. Menarik. Pertama, LPI mempertimbangkan suatu hari Minggu di antara masa Prapaskah dan masa Advent. Oh, gitu. Jadi kalau masa Prapaskah itu Februari sudah mulai, Maret, April. Yes. Itu kan tidak mungkin karena Oke. biasanya ada pendalaman iman tertentu ya. Advent juga tidak mungkin, karena sekitar November, Desember tidak mungkin. Dipertimbangkan liburan-liburan sekolah. Nah, Mantap ini ya. juga Ternyata ya. susah untuk kumpul ya. Iya. Bulan November itu rupanya Lembaga Kitab Indonesia yang di Jalan Salimba itu ya, mencanangkan bulan, istilahnya kalau di sana itu hari doa syukur Alkitab itu ya, untuk merayakan terbitnya Alkitab terjemahan baru yang kita miliki ini ya. Oh, untuk merayakan Nah, itu. jadi kitab suci yang kita miliki ini kan kitab suci yang dipakai oleh gereja Kristen Protestan dan gereja Katolik. Itu kitab suci ekumenis yang katanya di seluruh dunia itu hanya ada di Indonesia. Oh. Jadi orang Kristen Protestan dan orang Katolik itu menggunakan terjemahan yang sama. Sementara kita yang Katolik lebih tebal sedikit karena ada kitab-kitab Deuterokanonika itu. Tapi perjanjian lama, perjanjian baru sama. Oh. Namanya terjemahan ekumenis yang memang dulu dikerjakan oleh ahli dari Protestan mayoritas dan sebagian dari ahli Katolik, ahli kitab suci. Jadi seluruh dunia itu hanya ada di Indonesia. Indonesia. Oke, mantap. Mantap. Ini ekumenis yang betul-betul ekumenis dari Indonesia ini. Ekonomis ya, bukan ekonomis. Itu saja. Akhirnya dipilih September. Yang pasti Januari nggak mungkin Ya kan. udah nggak mungkin itu. Februari, Maret itu Paskah, April juga Paskah, Mei juga kadang-kadang Paskah. Bulan Maria. Juni, Mei bulan Maria, Juni nanggung, Nanggung. Juli Agustus libur, September masih kosong, Oktober bulan Bulan Maria, Rosario. Rosario. Nah sudah akhirnya setelah dia dipilih, Oke. kok ya untungnya ini tanggal 30 September, ini bukan gerakan 30 SPK, 30 September ini kan peringatan Santo Hieronymus. Pas banget. Pelindung kitab suci gitu Iya. ya. Jadi di akhir dari bulan kitab suci nasional itu kita memperingati pelindung kitab suci yang menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Latin gitu ya. Yes. Hieronymus. Jadi ya Udah pas banget. pas-pasan gitu. Saya dulu pikirnya malah kayaknya ini memilihnya berdasarkan tanggal 30 September. Tapi ternyata tidak Ternyata gitu. gitu ya. Oke, Romo Pur, tadi kita udah mendengar tentang asal usul nih BKSN. Nah, kemudian sekarang kita pengen tahu nih
di buku di dalam di tangan saya ini udah ada buku. Udah ada kan? Tangan Kita romo, beli. Lu punya rombel gitu Oke, Bang? Kita beli. kalau beda ya, kalau yang beda agak lebih banyak. Di tangan kita berdua udah ada buku BKSN 2022 dan sepertinya tampilannya cukup unik nih teman-teman. Nah, yang ingin kami tanyakan mau kenapa LBI mengambil tema ini pada tahun 2022 ini. Terus nanti kalau kita melihat lebih lanjut, ternyata kok ketemu ada dua sosok nabi. Nah, kira-kira Romo Pur gimana Mo? Ya, jadi mengenai tema-tema yang ditawarkan LP itu kan sebetulnya tema yang disepakati setiap pertemuan nasional Lembaga Bimbingan Indonesia, di mana di situ ada sekali lagi ahli kitab suci, berapa puluh orang, kemudian para delegatus kitab suci, maksudnya ketua komisi kitab suci yang ada di Kuskupan. Kami sepakat ya, untuk menentukan satu tema 4 tahunan. Dan untuk periode 4 tahun ini, maksudnya 2021 sampai 2025, itu kami sepakat untuk mengajak umat itu membaca beberapa kitab suci yang tidak pernah terbaca. Yang jarang dibuka. Yang jarang dibuka. Yaitu kitab nabi-nabi kecil gitu ya. Iya, Hanya mendengar kata nabinya saja, tapi saya juga yakin mungkin tidak semua. Tidak semua. Orang tahu Pernah 12 nabi kecil, siapa itu Sakaria, kemudian Hubaja gitu. Mungkin namanya dengar tapi kitabnya tidak dibaca gitu. Ya tidak apa-apa, semua sibuk gitu. Tapi ya BKSN ini Kesempatan. memaksa untuk paling nggak tahu gitu. Paling nggak tahu. Baru kemudian temanya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Perikopnya itu diambil dari sekali lagi dari 12 nabi kecil, tetapi temanya disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, pada BKSN 2022 ini kami menetapkan tema Allah sumber harapan hidup baru. Ini Allah sebagai Allah sumber harapan hidup baru. Nah, tema ini kan sebetulnya tema yang disepakati oleh Dewan Pimpinan LPI gitu ya. Jadi Dewan Pimpinan LPI itu terdiri dari 12 orang. Yesus, murid Yesus. 6. Kita nggak diajak lagi. Tapi ada satu perempuan loh, anggota dari Kuskupan Malang. Jadi 6, ini sepatah saja, 6 ahli kitab suci. 6 itu utusan dari regio di Indonesia. Jadi regio Sumatera, regio Jawa, regio Kalimantan, regio MAM, Makassar, Ambon, Manado, dan regio Papua. Nah, mereka punya representasi gitu ya, menjadi anggota Dewan Pimpinan. Kami rapat dan kami memutuskan nanti kedepannya itu kita memilih tema Allah sumber harapan baru. Mengingat apa? Mengingat ya masa pandemi hampir berakhir. Amin. Ini menunjukkan suatu harapan hidup baru. Jadi orang harapan untuk ya mempunyai semangat yang baru setelah pandemi ini. Tentu saja harapan kan tidak hanya murni muncul dari kita, tapi kita perlu suatu dukungan, suatu pemikiran bahwa yang menjadi sumber harapan itu ya Allah sendiri gitu. Nah, baru kemudian diolah di sini gitu. Ya, ini tugas Ketua Komisi Kitab Suci Kuskupan masing-masing untuk menerjemahkan, membahasakan gagasan ini dalam bahasa mereka. Di Kuskupan Agung Semarang biasanya mereka itu meminta dulu gagasan penduduknya, baru kemudian mereka olah lagi dalam kultur mereka. Biasanya gitu ya. Dan memang itu yang penting gitu loh. Iya. Bagaimana sabda Allah itu yang ada dalam kitab suci itu betul-betul sampai kepada budaya mereka gitu. Betul. Soalnya orang Indonesia itu lebih kuat kulturnya daripada agamanya gitu. Jadi biasanya agama menyesuaikan dengan Kultur malah gitu ya. Oke, Mo. Tadi ceritanya udah panjang banget, ternyata BKSN story-nya menarik juga ya. Nah, sebenarnya buat Romo sendiri, apa yang menjadi harapan Romo Pur nih untuk kegiatan kerasulan kitab suci? Sebetulnya pertama kali yang harus diangkat adalah orang mencintai sabda Allah di dalam kitab suci. Mencintai dulu ya, Mo, ya. Istilahnya itu sabda Allah di dalam kitab suci. Jadi Allah yang bersabda yang kita temukan di dalam kitab suci. Karena di dalam De Verbum itu, konstitusi dogmatis Vatikan kedua kan Allah bisa mewahyukan diri di dalam banyak hal, dalam peristiwa, di dalam alam juga.
Tapi secara khusus kita juga meyakini bahwa Allah bersabda di dalam kitab suci, di dalam cerita-cerita orang-orang pada zaman dahulu, terutama di Israel juga, leluhur di gereja kita gitu, seperti Yesus, Maria dan segala macam. Kita belajar. Jadi harapan supaya orang itu kalau membaca kitab suci itu juga menemukan pesan dari kitab suci itu. Ya. Jadi tidak hanya berhenti pada saya tahu, tetapi harus sampai kepada saya bisa berubah karena membaca pesan kitab suci. Kan banyak orang membanggakan diri, saya tahu kitab suci Iya. banyak. Betul. Tapi kau tahu kitab suci tapi berubah nggak gitu? Yang penting perubahan. Perubahan karena ini ya, kalau kita mendengar satu kisah perjalanan di Emmaus, apa? Emmaus itu penting jadi untuk EJ. Sekalian. Tahu nggak apa yang terjadi di situ? Yang Kleopas dan temannya itu murid Yesus itu kan sedih karena dia tahu kitab suci tapi tidak memahami kitab suci. Tahu itu tapi tidak memahami. Sehingga Yesus itu harus menafsirkan, harus menceritakan kitab suci kepada mereka. Yesus yang bangkit ini kan, begini kitab suci dulu begini. Oh iya, ya. Baru kemudian setelah tahu itu Yesus mengilang. Apa yang dikatakan Kleopas? Iya tadi itu saya itu juga rasa ya, ini bahasa saya. Kok tadi saat diceritakan oleh Yesus, hati kita berkobar-kobar itu loh mendengarkan cerita. Hati kita berkobar-kobar, minimal ada perubahan nih. Betul. Mulai karena ada perubahan ketika mendengar sabda, kata-kata Yesus, tapi sebetulnya adalah pengajaran Yesus atas kitab suci dalam hal ini. Ini sama itu. Kita kalau belajar kitab suci itu tandanya memang kita akan mendapat wawasan kitab suci. Betul. Tapi hati kita berkobar-kobar enggak gitu. Aku tanda-tanda aja gitu ya. Jadi sebetulnya kan paling baik itu kalau kitab suci itu kemudian didasarkan dalam pengalaman hidup kita. Tapi untuk sampai kepada mencari pesan itu yang tidak mudah. Betul. Orang harus belajar dulu. Kadang harus belajar ikut ya kursus-kursus kitab suci itu. Itu langkah pertama, soalnya kalau kita nggak ikut kursus kitab suci, entah dalam bentuknya tingkat keuskupan atau tingkat paroki, kita nggak bisa menemukan itu pesannya apa gitu. Yang penting adalah pesannya itu, yang kemudian dihidupkan ke dalam diri kita. Karena yang saya tahu itu banyak orang berdebat, ya juga nggak terlalu. Maaf ya. Tadi begini, sekarang udah begini. Lama-lama begini. Kan banyak berdebat soal masalah superficial dari kitab suci. Tempat ini, tempat itu. Yesus ngomong ini tidak, katanya ini begitu. Ya ini baik gitu ya. Mempertentangkan. Sebenarnya di mana sih gitu kan? Yusuf itu duda atau perjaka gitu. Yang ke esensial Romo jadi. Saya kadang-kadang ngomongnya begitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak salah gitu loh. Tanya meskipun dalam tradisi ada yang kelompok ini jawabnya duda, kelompok ini jawabnya perjaka gitu ya. Tapi yang esensial itu, kalau orang cerita tentang Yusuf ini, apa sih yang ingin disampaikan penulis tentang Yusuf? Suami yang tanggung jawab, tidak mau mempermalukan Maria dan mau menanggung resiko. Itu pesannya. Pesannya itu yang harus ditangkap. Iya. Yang kemudian dibawa ke kita, oh ya, saya seperti Yusuf ini. Membawa ke diri kita. Jadi saya sebagai orang bertanggung jawab, berani mengambil resiko, bawa ke Mesir gitu ya. Debat apakah betul-betul pergi ke Mesir atau tidak? Ya terserah debat, tapi maksudnya itu bukan ke Mesir atau tidak gitu ya. Kan ada ahli yang seperti itu. Memang penting juga sih untuk ya senang-senang diskusi begitu, tapi nggak nyampe pesannya untuk berubah hidup kita. Bukan itu esensi tujuan ditulisnya. Tujuannya itu kehadiran kitab suci. Jadi penulis kitab suci itu menulis kitab suci itu untuk memberikan harapan. Intinya itu ya, Intinya garis bawah memberikan harapan. harapan, memberikan pesan kalau ini harus berubah berdasarkan cerita ini gitu. Kadang kan ribut yang tidak esensial, tapi ya untuk ngisi waktu sambil minum kopi ya gitu. Gak apa-apa ya kalau gabut. Jadilah padaku menurut kehendak, jadilah padaku menurut perkataanmu gitu ya. Kemudian ibu itu merefleksikan, saya itu
tersentuh dengan kata-kata Maria ini yang membuat saya itu bisa berpasrah kepada Tuhan gitu. Ini menguatkan saya. Ya betul ibu itu ngomong itu karena sabda itu bisa membuat ibu itu semakin berubah. Betul. Daripada saya umpamanya ya. Wah ini menurut penelitian kata-kata ini ada kaitannya dengan kata-kata itu dan sebagainya. Dan kalau dipilah-pilah begini memang detail tapi itu kan memahami secara akademis. Beda memahami secara iman. Kalau memahami secara iman itu seperti apa yang dikatakan apa yang dialami Klopas dan muridnya di Emmaus. Jadi sabdanya merubah dirinya. Nah, diharapkan nanti di dalam studi kitab suci terutama dalam bulan kitab suci nasional itu kumpul sharing gitu ya, bukan hanya mendengarkan pengarahan ceramah dari yang lebih tahu. Kadang-kadang dari yang sederhana pun orang bisa belajar gitu ya. Makanya mengapa penting untuk berkumpul? Soalnya kitab suci itu paling bagus untuk didiskusikan. Kita bisa belajar dari orang lain dan orang lain mungkin bisa belajar dari kita, pengalaman gitu. Ya. Kalau merenungkan kitab suci ya sendiri ya, diem gitu sampai tertidur ya. Iya, banyak kan. Kadang-kadang kan cara Tuhan mengajarkan juga lewat orang lain juga ya. Dari pengalaman orang lain juga. Oh iya ya, begini. Itu yang penting gitu. Memang sih bagusnya itu sekarang PKSN itu berkumpul bersama gitu. 10 orang itu bagus lah. Kalau terlalu banyak nanti yang lainnya Jadi gibah. Gibah. Gosip. Ya kita tidak menugerahi Tuhan ya, pengalaman juga intelektual dalam memahami sabda Allah di dalam kitab suci. Terserah Tuhan mengaturnya gimana sehingga sebelum diskusi itu mohon bantuan Roh Kudus lah untuk memahami dengan caranya masing-masing. Saya dulu ingat ya, Romo Yusuf pendamping tesis saya dulu di Belitung. Dia cerita Yusuf Sang Francis kan, dia bagus dan Besar namanya. Dia dosen di New York tapi ngajar di Roma juga. Ya nanti ini sebelum kamu tulis tesis itu jangan lupa doa mohon bantuan Roh Kudus seperti Santo Lukas didampingi Roh Kudus untuk menuliskan Injilnya. Oh ya, tapi bagus juga ya. Jadi pertama-tama kita minta bantuan Roh Tuhan. Iya. Untuk betul, penyertaan Roh Kudus supaya bisa memahami dan sabda Tuhan yang kita pelajari membangkitkan, membuat hati kita berkobar-kobar. Keren, sip. Sekarang jempolnya 2. Oke, Martha Bakers, kayaknya kita sudah cukup ya gangguin Romo ya hari ini ya di tengah-tengah kesibukannya yang padat banget. Nah, sebelum kita tutup, kita mau ngingetin bahwa sebentar lagi bulan BKSN, kegiatan BKSN dari Kak Aja tuh sebenarnya banyak banget kegiatan menarik. Salah satunya adalah lomba Instagram, ada lomba foto dan Hope Challenge. Nanti informasinya akan kita kasih berikut ini ya. Jangan lupa ikutan karena menarik banget dan ada hadiahnya juga ya. Ada hadiahnya, jangan lupa. Biasa. Banyak banget lombanya, seru. Jangan lupa ikutan. Dan kata Romo tadi bulan September itu sebenarnya nggak ada kegiatan apa-apa, jadi nggak ada alasan sibuk harus ikutan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen juga biar kita makin semangat bikin episode selanjutnya. Betul. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Martha Bakers. Mari kita buka kitab suci. Bye. Thank you Romo.